Halo Indianers, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seram dan mengerikan. Diangkat dari kisah nyata sekitar tahun 1995 sampai 2005 telah terjadi perampokan secara sadis dan brutal yang dilakukan oleh sekelompok gangster. Selama 10 tahun, para perampok ini sudah menewaskan 18 hingga 20 orang per harinya. Jika dikalikan selama 10 tahun, berarti itu sama dengan 65.700 nyawa telah melayang. Atas tragedi mencekam tersebut, salah satu pimpinan Satreskrim Polisi India dengan jiwa pemberaninya langsung turun tangan menangani kasus. Siapakah geng sadis ini? Lalu apa motifnya hingga tega membantai orang-orang tidak bersalah dengan sadis dan brutal? Serta mampukah para polisi mengungkap dan menghabisi mereka? Ataukah sebaliknya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke TKP. Yo, let's go! 2017, Direktur Jenderal Polisi India menginstruksikan para anggota jajarannya membuang file kasus lama dan memindai file kasus penting di setiap kantor setempat. Ketika itu di Chennai, salah satu kepala Satreskrim yang bernama Pak Sasi menemukan salah satu file kasus beberapa tahun yang lalu, di mana dalam hasil penyidikan yang tertulis, kronologi kejadiannya begitu sangat mengerikan dan membrutalkan. Beliau kemudian langsung menghubungi Pak Teran, di mana Pak Teran ini merupakan mantan Satreskrim yang pernah menangani kasusnya, serta beliaulah saksi utama dalam kisah mencekam tersebut. Setelah berhasil menghubungi Pak Teran, Pak Sasi kemudian diceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya, dan beginilah asal-muasal kisahnya. Pada tahun 1995 di desa Walajapet, Tamil Nadu, sekelompok gangster bersenjata, kita sebut saja rampok, menyerang salah satu rumah warga desa saat mereka terlelap. Geng rampok ini tak segan-segan menghabisi mereka secara mengerikan dan mengenaskan. Entah motifnya apa, yang jelas para penjahat ini tidak punya peri kemanusiaan dan hati nurani. Setelah mereka menghabisinya, mereka lalu kemudian menjarah semua harta bendanya hingga tak tersisa. Dan pada saat itu, polisi dibuat kebingungan cara mengidentifikasi jejak pelaku karena para penjahat ini sangat cerdas menghilangkan jejaknya. Berselang 4 tahun, tepatnya 1999, kala itu Pak Teran baru saja memasuki Akpol. Menjalani pendidikan selama 1 tahun, beliau berhasil mendapatkan predikat lulusan terbaik. Pak Teran hidup dalam keluarga sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ada support system yang besar dari keluarganya, yakni kasih sayang yang luar biasa. Mendapat gelar Adi Makayasa di akademinya, kala itu Pak Teran ditunjuk langsung menjadi inspektur polisi. Baru saja menjabat sebagai inspektur, beliau langsung membuktikan prestasinya. Saat itu, dengan cepat dan sigap, mampu mengungkap kasus rumit dalam ukuran waktu 24 jam. Tak cuma itu, saking tulusnya mengabdi untuk negara, tidak sedikit beliau juga dengan ikhlas mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan kepada para anggotanya. Singkat cerita yaitu, beberapa bulan kemudian beliau menikahi salah satu gadis tetangganya yang sangat cantik. Namanya adalah Priya. Meskipun beliau masih dalam suasana pengantin baru, tugasnya sebagai polisi tetap diutamakan. Terbukti semenjak menjabat menjadi inspektur, puluhan pelaku tindak kriminal beliau sikat hingga ke akar-akarnya. Tapi tidak dengan yang satu ini guys. Berselang 3 tahun, tepatnya tahun 2003 di Tripalur, Tamil Nadu, kasus perampokan serupa di tahun 1995 terjadi lagi. Pelakunya tidak bukan merupakan kelompok yang sama, yakni kelompok rampok bertopeng. Atas peristiwa mencekam itu, semua warga Tamil Nadu merasa terancam dan ketakutan. Mereka juga mengeluhkan sikap polisi yang tak serius menyelidiki jejak pelaku. Akibatnya, tidak sedikit dari warga sudah tak percaya lagi dengan aparat. Atas penyampaian kritik dan saran warga terhadap polisi lewat media, saat itu Pak Teran langsung dipindahkan tugasnya ke wilayah tersebut. Di rumah dinas barunya, beliau dan istri terlihat sangat bahagia. Di sana, mereka juga dikunjungi oleh keluarga Pak Satya untuk berkenalan lebih dekat.
di mana Pak Satya juga merupakan seorang subinspektur polisi yang bertugas di sana. Di hari pertamanya beliau bertugas, Pak Teran langsung disodorkan berkas kasus-kasus lama yang tak bisa diselesaikan. Dalam penyidikan yang tertulis, Pak Teran membayangkan bagaimana kekejaman para pelaku membungkam korban. Beliau pun bertanya kepada Pak Satya, kenapa kasus perampokan ini tidak ditindaklanjuti. Pak Satya pun menjelaskan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti lantaran kasus seperti itu terlalu banyak sedangkan kasus yang lain belum tuntas. Belum saja menikmati hari-hari indah bersama sang istri, malam itu aksi perampokan terjadi lagi. Pagi itu juga, Pak Teran bersama para anggota langsung menuju ke TKP. Sampai di sana, Pak Teran membayangkan bagaimana aksi keji para perampok. Para rampok ini juga ternyata mengesek-esek para wanita yang berada di sana sebelum dibantai, guys. Wow, mengerikan. Ketika tim forensik sudah tiba, Pak Teran dan jajaran langsung melakukan olah TKP guna mendapatkan jejak para pelaku. Setelah mengumpulkan dan mengolah semua data, beliau hanya mendapat sidik jari. Untuk mendapatkan informasi lebih valid, beliau kemudian berinisiatif menginterogasi para napi kasus pencurian. Namun dari sekian banyak para napi yang ditanya, tak satu pun dari mereka mengetahui asal-usul geng bersenjata tersebut. Malam itu, Pak Teran didatangkan mimpi oleh para korban. Di dalam mimpi beliau, para korban memohon agar para rampok segera dihabisi. Jikalau tidak, semua nyawa warga Tamil Nadu dalam ancaman. Hari itu juga, Pak Teran langsung menghadap ke atasannya untuk menjelaskan kasus yang sedang dihadapi. Di sana, beliau menjelaskan bahwa kasus ini bukan kasus rampok biasa, melainkan kasus langka yang sangat berbahaya. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya, siapakah geng rampok sadis ini? Dan setelah menyelidiki lebih lanjut dari hasil pencocokan sidik jari mereka, para geng kriminal ini merupakan geng bersenjata yang telah menjalankan aksinya sejak 1995. Tapi siapakah mereka? Dari mana asal-usulnya? Di sana beliau kemudian mengusulkan agar supaya para anggota dibekali senjata untuk melawan para geng kriminal. Mengingat geng rampok ini sangat berbahaya. Saat itu beliau juga menghadap ke direktur jenderalnya untuk meminta pasukan tambahan. Namun bukannya disetujui, Pak Teran malah ditertawakan karena dianggap terlalu berlebihan dalam menangani kasus sekelas pencurian. Dan saat itu permohonannya ditolak. Melihat ambisi Pak Teran begitu gigih untuk memberantas para penjahat, salah satu atasannya kemudian memberikan beberapa jumlah dana untuk menyelidiki kasus. Hari itu juga, Pak Teran terpaksa meninggalkan sang istri demi bisa mengungkap siapa penjahat sadis ini. Bersama anggota lainnya, beliau menuju ke kantor polisi yang berada di distrik Karim Nagar. Di sana, beliau mencoba menanyakan sendal milik geng rampok yang ditemukan waktu lalu. Namun polisi yang berada di sana tidak mengetahui asal-usul sendal tersebut. Bahkan para polisi di Karim Nagar sudah sejak 10 tahun tidak bisa menemukan geng rampok yang dimaksud Pak Teran. Beliau kemudian berpindah ke kantor polisi yang berada di Kumpur. Di sana, beliau juga mendapatkan jawaban yang sama. Tak sampai di sini, beliau juga ke Mumbai. Namun, jawabannya selalu sama. 2 tahun telah berlalu, 2 tahun dalam pencarian. Selama itu, beliau tak pernah bertemu sang istri. Hidup nomaden, makan seadanya demi bisa mengungkap siapa geng sadis ini. Pada akhirnya, beliau berinisiatif menuju ke negara bagian India. Di sana, beliau akhirnya mendapatkan titik celah asal-usul geng sadis ini. Polisi itu pun menceritakan bahwa geng yang sedang mereka incar bernama Hawarias, merupakan kelompok mengerikan yang berasal dari suku kriminal. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Pak Teran memutuskan pulang. Di rumahnya, beliau kemudian mempelajari dan menggali sejarah dari suku kriminal ini, guys. Setelah ratusan buku dan data yang dipelajari, Pak Teran akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa geng ini merupakan geng kriminal nomaden yang sudah sejak lama menjalankan aksinya menggunakan truk. Geng ini memanfaatkan besi-besi truknya untuk membunuh agar tidak dicurigai oleh polisi. Dan geng ini bernama Geng Lori atau Highway Dakoti. 2005 bulan 1. Akhirnya setelah lama sibuk bertugas, Pak Teran bisa kembali membelai dan mencubung mesra sang istri. Dan dalam kesempatan itu, pria memberikan kabar yang dinanti-nantikan oleh seorang bapak, yakni dirinya tengah hamil. Woi, badah.
Next, di wilayah yang sama, yakni di Tripalur, Tamil Nadu, terlihat dua orang sedang mengawasi rumah mewah di desa tersebut. Melihat ada orang asing memasuki desa, guguk-guguk yang berada di sana pada menggonggong. Takut diketahui, kedua orang itu langsung pergi. Malamnya, di tempat yang sama, geng rampok kembali beraksi di rumah salah satu petinggi partai. Atas insiden itu, semua warga Tamil Nadu semakin ketakutan karena sekelas orang elit saja bisa dibantai, apalagi mereka, kelas bawah. Tentu yang disalahkan adalah mereka yang berkewajiban menjaga keamanan, yakni polisi. Untuk menindaklanjuti insiden tersebut, politisi dan polisi langsung mengadakan pertemuan guna membahas masalah yang sedang terjadi. Di sana, Pak Teran kemudian memaparkan kembali sejarah dan asal-usul para geng kriminal ini, guys. Pada abad ke-19, kala itu India masih dijajah oleh Inggris. Datang sekelompok orang-orang biasa menjarah dan mencuri. Hal itu membuat pemerintah Inggris geram. Orang-orang pinggiran dan kelompok yang tak bersalah dibantai, dipenjara, bahkan rumah mereka dibakar. Atas dasar itu, Inggris lalu kemudian mencap India sebagai negara kanibal. Singkat cerita, setelah kemerdekaan India, selama pemerintahan Pandit Nehru, para sandera dan jajahan Inggris dibebaskan, serta diberikan kelayakan hidup. Tapi ada beberapa kelompok yang dimarginalkan alias diasingkan, yakni orang kasta rendah, kelompok Karapa, kelompok Sansi, kelompok Sanjar Bats, dan Hawarias. Dari beberapa kelompok ini, kemudian mereka bertahan hidup di hutan dengan cara berburu dan menjarah. Dan kemungkinan besar salah satu dari kelompok mereka adalah pelakunya. Mendengar penjelasan Pak Teran, politisi itu kemudian menyuruhnya segera mencari dan menangkap mereka. Pak Teran juga menegaskan bahwa untuk mengungkap gembong kriminal ini, jalan satu-satunya adalah mencocokkan sidik jari mereka dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni 10 tahun terakhir. Saat itu juga, para tim khusus dikerahkan ke seluruh kantor polisi India guna mencari kecocokan sidik jari yang baru-baru ini ditemukan. Setelah berjibaku ke sana kemari mencari dan menyelidiki, akhirnya Pak Satya mendapatkan titik terang. Saat itu, tim penyidik di bagian wilayah Agra, India menemukan kecocokan sidik jari tersebut. Kabar baik itu pun kemudian Pak Satya segera sampaikan ke Pak Teran. Nama pemilik sidik jari itu adalah Bane Singh, salah seseorang yang berasal dari kelompok Hawarias, Rajasthan. Mendengar kabar baik itu, Pak Teran sangat gembira. Pagi itu juga beliau langsung menghubungi atasannya agar diterbitkan surat bantuan kepada polisi Rajasthan untuk menangkap pelaku. Selepas menelpon atasannya, beliau kemudian memberitahu sang istri bahwa malam nanti ia akan berangkat ke Rajasthan untuk bertugas. Dilanjutkan dengan Pak Satya yang sedang berada di Rajasthan kemudian mendapatkan sketsa wajah pelaku. Ia pun segera mengirimkan sketsanya lewat fax kepada Pak Teran. Di lain sisi, salah satu polisi Rajasthan langsung mencari yang menjadi alamat Bane Singh. Namun informasi yang didapat, Bane Singh sudah meninggalkan Rajasthan dan sedang menuju ke Chennai, wilayah Pak Teran sendiri. Dan ini dia orangnya, Bane Singh dan kawan-kawan. Dan ini adalah Oma, ketua geng kriminalnya, guys. Kala itu mereka sedang berada di sebuah terminal, sedang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Polisi yang mengetahui keberadaan mereka langsung mencarinya ke sana. Namun sampai di sana mereka sudah pergi. Polisi itu kemudian diberitahu oleh salah satu sopir yang berada di sana bahwa Bane dan kawan-kawan sudah meninggalkan tempat 1 jam yang lalu dan menuju ke Red Hills, di mana Red Hills ini merupakan area rumah Pak Teran. Pak Teran yang mengetahui hal itu langsung balik arah dan menginstruksikan memberhentikan truk-truk yang lewat di sana. Namun saat itu, truk Oma dan Bane sudah lewat. Dilanjutkan dengan geng Oma, saat itu mereka sedang siap-siap menjalankan aksinya. Dan ternyata incarannya kali ini adalah rumah Pak Satya, guys. Guguk milik Pak Satya yang mengendus keberadaan mereka langsung menggonggong hebat. Mengetahui geng rampok datang, salah satu polwan yang menjaga keluarga Pak Satya langsung menyuruh istri Pak Satya menghubungi Pak Teran karena kebetulan sekali rumah mereka saat itu berdekatan. Namun Pak Teran yang dihubungi tidak sedang di rumahnya. Pria yang merasa khawatir terhadap keluarga Pak Satya langsung bergegas ke sana. Sementara polwan dan ayah Pak Satya terus menjaga pintu rumahnya agar para geng rampok ini tidak bisa masuk. Istri Pak Satya kemudian segera membangunkan putri dan adik-adiknya agar segera kabur menyelamatkan diri.
Karena kalah jumlah, geng rampok itu berhasil mendobrak pintu rumahnya dan saat itu ayah Satya beserta Polwan tertembak di tempat. Duar. Salah satu rombongan polisi yang mendengar suara tembakan itu langsung menghubungi Pak Teran dan beliau langsung menyuruh mereka segera menuju ke TKP. Sementara Oma terus mengejar dan menghabisi mereka yang mencoba melarikan diri. Dalam waktu bersamaan, pria juga berlari ke arahnya untuk menyelamatkan putri Pak Satya. Tak berselang lama, para polisi berdatangan. Para rampok yang mengetahui kedatangan polisi langsung berlari ke hutan belakang rumah. Di dalam hutan tersebut, geng rampok ini tak kalah akal guys. Mereka memanfaatkan dedaunan untuk bersembunyi, kemudian menikam diam-diam para polisi yang mengejarnya. Di lain sisi, pria kemudian berhasil menemukan putri Pak Satya. Namun Oma sang penjahat tampaknya mengikuti putri tersebut. Saat Oma akan mencoba membunuh mereka, untung saja saat itu guguknya datang dan menghalau pergerakan Oma. Sementara Pak Teran yang mendapati rumahnya kosong langsung menyusul pria sang istri ke hutan. Di lain sisi, pria bersama putri Pak Satya terus berlari menyelamatkan dirinya. Sedangkan Pak Teran terus berlari ke sana kemari mencari kemana sang istri guys. Namun faktanya persembunyian pria bersama putri Pak Satya diketahui oleh Oma. Seketika Oma langsung menghantamnya dari atas hingga membuat pria tak sadarkan diri. Ketika Oma ingin menghantamnya kembali, Pak Teran datang dan Oma langsung kabur. Pak Teran yang melihat sang istri tak sadarkan diri langsung teriak histeris guys. Atas insiden mencekam tersebut, keluarga dan istri Pak Satya tewas dibantai kecuali putrinya. Sedangkan pria, istri Pak Teran, mengalami koma yang sangat parah. Akankah Pak Teran balas dendam dan menghabisi para geng kriminal hingga ke akarnya? Ataukah sebaliknya? Saksikan cerita berikutnya di part 2. Sampai jumpa di sana guys. Ditunggu guys ya. Mohon maaf sekali lagi guys karena ini filmnya terlalu panjang jadi saya bagi 2. Terima kasih dan salam bahagia.